Belajarlah empati meskipun tidak mengalami, belajarlah memahami rasa meskipun dalam sedih dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Biskuit, sirup, korma, kolang-kaling, nata de coco, timun suri udah mulai bertebaran ya kan? Udah mulai mudah kelihatan tandanya bulan Ramadan semakin dekat. Waduh, nggak berasa ya teman-teman. Yuk sama-sama kita bersemangat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. Silakan membuat resolusi sesuaikan dengan kondisi, kepribadian dan keinginan yang mau dirubah ya teman-teman. Silakan sesuaikan aja. Nah, kalau teman-teman punya resolusi apa nih di tahun 2022 khususnya bulan Ramadan, boleh tulis-tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau ngomongin Ramadan gak jauh-jauh nih ya, selain teh manis, teh kotak untuk berbuka puasa, juga kita diingatkan sama THR yang paling dinanti-nanti. Gimana teman-teman, sudah membuat rangkaian THR terbaik atau udah mulai bikin anggaran? Belum ada uangnya Bun Ai? Nggak apa-apa, jangan sampai dong ketika perang baru bersiap untuk senjatanya. Justru ketika THR-nya belum sampai, kita udah harus siapkan amunisi supaya pas THR nanti sampai kita nggak habis-habisan. Kalau yang dihabisin jatah THR aja sih sebenarnya nggak ada masalah ya, karena kan bulan Ramadan tuh bulan penuh berkah, kapan lagi gitu kan. Tapi kalau sampai ngambil tabungan, oke, masih nggak jadi masalah. Kita bisa ganti nanti setelah Ramadan dengan cara dicicil ataupun sekalian. Tapi yang jadi masalah kalau sampai berhutang. Nah, itu yang bahaya banget. Jangan sampai ya euforia bulan Ramadan yang harusnya penuh kebahagiaan malah menjadikan beban. Nah, kemarin kan Bun Ai udah ngepost tentang anggaran Ramadannya Bun Ai ya. Nah, banyak yang tanya tuh, Bun Ai itu setiap bulan kayak gitu? Balik lagi nih Bun Ai jelasin, kalau Bun Ai itu setiap bulan menggunakan metode yang berbeda-beda. Mohon maaf banget nih kalau suaranya dubbingnya tuh agak-agak bising karena lagi hiruk pikuk banget di depan rumah Bun Ai. Oke, lanjut ya. Jadi setiap bulan Bun Ai selalu menyesuaikan metodenya itu dengan kebutuhan di bulan tersebut. Supaya apa? Pertama, Bun Ai nggak bosen dengan yang itu aja. Kedua, mencoba mencari tahu mana sih yang paling efektif buat diriku pribadi. Ya pastinya buat Bun Ai dan teman-teman tuh berbeda. Nah, jadi saran dari Bun Ai, kalau kita nih udah jatuh di lubang yang itu, jangan mau jatuh kedua kali bahasanya. Kalau dengan metode mencatat seluruh anggaran, membagi-baginya seluruh anggaran dalam satu bulan, ternyata masih kebablasan, ya udah jangan gunakan metode yang sama. Sehingga teman-teman tuh bisa tahu yang paling cocok tuh buat aku yang mana nih? Apakah metode karet gelang, ataukah metode kekeibo, atau bahkan metode presentase? Nah, silahkan sesuaikan. Nah, karena memang dalam setiap bulan itu pengeluarannya itu naik turun, sementara pemasukannya tetap atau target pemasukannya itu tetap, sehingga Bun Ai harus benar-benar pinter gitu. Waduh, jangan sampai keblinger gitu ya. Pengeluarannya banyak, pemasukannya tetap, ujung-ujungnya apa? Kok minus, ujung-ujungnya kurang. Jadi harus benar-benar memilah-milih metode yang cocok dengan kepribadian, metode yang cocok dengan bulan tersebut. Nah, untuk bulan suci Ramadan, Bun Ai sengaja menyiapkan jasa laundry karena di Depok tuh lagi hujan terus, suka nggak kekejar gitu teman-teman antara cucian kering sama cucian yang kotor, tempat jemurnya sih lebih tepatnya ya. Dan Bun Ai itu agak-agak stres kalau ngelihat cucian tuh numpuk banget, jadi lebih memilih jasa laundry untuk disetrika aja. Nah, alhamdulillah kalau untuk THR 10 bulan sebelumnya udah Bun Ai rinci, jadi udah Bun Ai mulai bidik pelan-pelan. Kayak misalnya untuk tol uangnya pakai yang mana, untuk beli baju lebaran pakai yang mana, untuk uang amplop pakai yang mana, itu udah Bun Ai bidik sedikit-sedikit sehingga nanti pas THR tinggal tinggal melengkapi kekurangannya aja. Nah, kalau untuk sedekah selama bulan suci Ramadan juga udah Bun Ai buat sinking fund ya. Jadi tinggal pelaksanaannya aja, mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, kalau teman-teman gimana nih untuk menghadapi bulan suci Ramadan, apa aja yang mau disiapkan? Karena Bun Ai itu pernah dengar cerita ya, sahabat Rasulullah kalau mau bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya tuh udah bener-bener melakukan persiapan, udah berdoa supaya sampai di bulan Ramadan. Setelah Ramadan pun 6 bulan berikut ya sudah mulai berdoa lagi agar sampai di bulan suci Ramadan. Jadi kalau dipikirin sih kayak selalu berdoa supaya sampai di bulan Ramadan ya teman-teman. Waduh, jadi kayak kultum nih Bun Ai ya.
Oke deh, dibanding kultum terus kaum Bun Ai, langsung aja ya kita masuk ke resolusi Ramadan Bun Ai tahun 2022. Nah, yang pertama adalah berbuka dengan satu jenis takjil. Seperti Ramadan sebelumnya, Bun Ai sepakat bersama keluarga memasak seperti biasa, dan anak-anak yang berpuasa seperti Rafa dan juga Bima boleh memilih satu takjil keinginan mereka, tapi nggak boleh berlebihan. Nah, jadi sebagai contoh, kalau hari ini sudah buka puasa dengan lontong plus gorengan, nggak boleh lagi beli somai, kebab, burger, nggak boleh ya. Jadi itu aja dulu. Kalau untuk teh manis dan kurma, barakallah kita selalu sediakan di rumah ya. Nah, yang kedua adalah tidak berbuka puasa di luar minimal sebelum 15 Ramadan. Maksudnya di sini nggak berbuka puasa di mall atau resto. Kalau ke rumah orang tua sih suka ya teman-teman. Kenapa? Karena ada resiko terlambat sholat maghrib, kelelahan tidak taraweh, lupa memperbanyak doa di kala berbuka, dan tidak membaca Al-Quran, juga sahurnya biasanya kelelahan. Yuk jadikan Ramadan bulan penuh ampunan ya. Buang pernyataan yang sering terjadi bahwa bulan Ramadan tuh makin boros, bulan Ramadan anggarannya meningkat, bulan Ramadan sulit hemat karena banyak harus menyiapkan makanan yang menggugah selera. Ayo jadikan Ramadan bulan yang penuh keberkahan, menahan diri untuk hal yang berlebihan kecuali dalam hal ibadah. Sedekah adalah tujuan Ramadan yang sesungguhnya. Makanya untuk program Ramadan ya, khususnya sedekah udah kita persiapkan di 10 bulan sebelumnya. Nah, kita lanjut nih. Hal apa aja yang harus ibu lakukan di bulan Ramadan? Boleh nggak Bun Ai kita memberikan reward bagi anak yang lagi belajar puasa? Kalau Bun Ai pribadi sih boleh ya. Kenapa? Karena Allah aja sampai saat ini masih mengiming-imingi surga ya bagi hambanya yang bertakwa. Karena tahu nih itu sebagai reward yang memang harus dikasih tahu. Nah, memasak lebih enak saat Ramadan boleh, tapi tidak berlebihan. Menyiapkan takjil secukupnya aja supaya nggak mubazir. Nah, yang nggak boleh habis sholat subuh udah nanya baru sholat subuh Marimar bukanya pakai apa gitu ya, atau malah berhutang hanya untuk makan yang lebih enak di saat Ramadan. Dan yang ketiga, mengajarkan anak boleh jajan sepuasnya kalau dia nanti buka puasa. Jangan ya teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini lagi resolusinya adalah maksimal 2 hari buka puasa di luar, dengan ketentuan dalam 1 bulan hanya boleh buka puasa 2 hari di hari yang besoknya libur. Berbukanya sudah disepakati tempatnya, nggak ada istilah sambil jalan baru cari alamat, sehingga nggak buang waktu dan bikin emosi. Kadang-kadang kalau terdadakan kayak gitu, anggarannya lebih susah terkontrol. Nah, Ramadan itu adalah pembelajaran dan nggak ada tunjangan untuk Ramadan. Kalau ada tabungan nggak apa-apa, tapi jangan sampai nih berlebihan apalagi cari hutangan. Kalau kamu sebelum puasa udah siapin berbagai kebutuhan, misalnya kayak sirup, nata de coco, sarden, ayo dong persiapkan juga. Kira-kira kita mau sedekah berapa nih? Kira-kira kita mau hatam Quran berapa? Atau sunnah apa nih yang bakal kita unggulkan di bulan suci Ramadan? Sayang banget kan kalau Ramadan terlewat hanya untuk pemuasan diri sendiri aja. Nah, jangan lupa membayar fidyah bagi yang belum lunas utang puasanya, dan anggarkan zakat fitrah di awal sebagai kewajiban. Jangan sampai ya udah nganggarin beli baju, beli kue, beli masakan, zakat fitrahnya ketinggalan. Nah, itu yang berbahaya banget. Oke teman-teman, ini resolusinya Bun Ai. Nah, ini yang paling penting adalah Bun Ai mengecek kembali sinking fund untuk kebutuhan Idul Fitri, kebutuhan THR, cek biaya sedekah selama Ramadan, evaluasi anggaran apa aja nih yang masih kurang, dan Bun Ai mengusahakan minimal 20% dijadikan saving saat mendapatkan THR. Nah, jadi cara ini tuh udah Bune lakukan 5-6 tahun, dan ini tuh bener-bener bermanfaat banget bagi Bune pribadi ya. Nah, jika anggaran kamu belum tersedia, nggak masalah menghabiskan seluruh jatah THR, tapi usahakan tidak mengambil tabungan. Kalaupun harus ngambil tabungan, jangan sedih, usahakan dicatat supaya bisa dikembalikan dengan cara dicicil atau sekalian di salah satu bulan ketika kamu mendapatkan bonus atau uang berlebih. Nah, mulai besok abis lebaran mulai deh bikin sinking fund kecil-kecilan untuk persiapan THR. Nah, untuk tabungan sendiri, untuk anggaran makan boleh ditambah nggak Bun Ai? Boleh. Hitung berapa budget anggaran makan kamu biasanya nih dalam 1 bulan. Nah, selama Ramadan boleh nih ditambah. Caranya adalah budget makan ditambah 20%. Jadi kalau budget makannya kira-kira 200.000 per minggu, bisa jadi 240.000 atau maksimal 250.000.
Nah, ayo yuk kita coba selama Ramadan menabung sedekah subuh secara rutin dan setiap Jumat kita buka dan kita sedekahkan dalam contoh ya sedekah-sedekah sederhana seperti memberikan takjil Ramadan ke masjid, membeli sandal buat musola, membeli mukena atau bahkan hanya melebihkan takjil yang dibagi ke tetangga atau ke orang tua. Pokoknya jangan melewatkan diskon besar-besaran ya pahala selama bulan suci Ramadan. Nah, kalau untuk belanja kebutuhan Ramadan, Bun pribadi sebelum hadirnya Ramadan, jadi ketika gajian nih bisa kita komponen saving dibelanjain dulu, nanti pas dapat THR diganti. Kalau emang belanjanya nunggu dapat THR ya, usahakan memilih waktu yang tidak terlalu ramai. Jika memungkinkan lebih baik belanja online aja teman-teman. Jangan sampai gara-gara belanja kamu batal puasa. Itu hitungannya nggak sehari batal dibayar sehari loh, karena itu sengaja. Oke, dan minimalkan anggaran untuk diri sendiri, maksimalkan untuk berbagi. Kalau kita mau makan di resto, makan di mall, gampang lah, bulan apa aja bisa gitu ya. Tapi untuk berbagi dengan diskon pahala besar-besaran kapan lagi? Jadi ayo kita maksimalkan bulan suci Ramadan dengan berbuat kesederhanaan, juga berbagi kebahagiaan. Semangat semuanya ya. Pastikan Ramadan terlewat dengan bahagia. Menahan jajan 1 bulan berharap menjadi latihan kita untuk 10 bulan selanjutnya. Usahakan sedekah setiap hari lewat hal-hal yang kecil. Jangan sampai lupakan tadarus Quran dan ambil satu sunnah yang kita unggulkan setiap harinya. Semangat para bunda untuk menghadapi Ramadan bersama keluarga. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dibanding Ramadan-Ramadan sebelumnya. Belajar tahan dirimu untuk berlebihan, belajar tahan dirimu untuk menghambur-hamburkan di atas kemampuan, sehingga Ramadan ini betul-betul menjadi berkah, bukan menjadi musibah. Oke, jadi itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Yang ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.